Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Yazid dengan NIM 210422228. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas hak-hak atas tanah di Indonesia. Indonesia mengakui beberapa jenis hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Hak-hak tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan kepemilikan yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu hak milik. Jenis hak terkuat merupakan hak pemilik tanah yang terkuat dan terpenuh di Indonesia. Pemegang haknya hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang memenuhi syarat. Kewenangannya, pemegang hak memiliki wewenang penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengalihkan kepemilikan tanah. Contoh penggunaannya itu tanah tempat tinggal, tanah pertanian, tanah usaha. Selanjutnya, hak guna usaha. Hak untuk mengusahakan tanah negara. Diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu, 25 tahun sampai dengan 75 tahun, dan dapat diperpanjang. Pemegang haknya itu perorangan WNI, perusahaan Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, atau kehutanan. Kewenangannya itu pemegang hak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk usaha yang telah ditetapkan. Contoh penggunaannya seperti kebun kelapa sawit, tambang, atau peternakan sapi. Selanjutnya, hak guna bangunan atau HGB. Hak untuk membangun dan mempunyai bangunan di atas tanah negara diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu 30 tahun sampai dengan 50 tahun dan dapat diperpanjang. Pemegang haknya itu perorangan WNI atau WNA dengan izin khusus atau badan hukum. Kewenangannya, pemegang hak dapat mendirikan bangunan dan menggunakannya untuk tempat tinggal, usaha, atau keperluan lainnya sesuai izin yang diberikan. Contoh penggunaannya yaitu tanah untuk bangun rumah tinggal, ruko atau rumah toko, dan gedung perkantoran. Selanjutnya, yaitu hak pakai. Hak untuk menggunakan tanah negara diberikan oleh negara kepada pihak tertentu. Pemegang haknya itu pemerintah pusat atau daerah, lembaga keagamaan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lain-lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewenangannya, pemegang hak dapat menggunakan tanah untuk keperluan yang telah ditetapkan. Contoh penggunaannya itu tanah untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Yang selanjutnya itu hak sewa. Hak untuk menggunakan tanah orang lain diperoleh dengan mengadakan perjanjian sewa dengan pemilik tanah. Pemegang haknya itu perorangan atau badan hukum. Jangka waktunya disepakati dalam perjanjian sewa. Kewenangannya, pemegang hak dapat menggunakan tanah sesuai dengan isi perjanjian sewa. Contoh penggunaannya itu sewa kios untuk usaha, sewa lahan petani, atau lahan pertanian. Yang selanjutnya itu hak membuka tanah. Hak untuk membuka dan mengusahakan tanah negara yang belum dikuasai diberikan oleh negara kepada pihak tertentu. Pemegang haknya perorangan WNI atau kelompok masyarakat yang memenuhi syarat. Tujuannya membuka dan membuat tanah tersebut menjadi produktif. Contoh penggunaannya itu membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Selanjutnya itu hak mengumpulkan hasil hutan. Hak untuk memungut hasil hutan di tanah negara diberikan oleh negara kepada pihak tertentu. Pemegang haknya itu masyarakat hukum, adat, atau desa yang tinggal di sekitar hutan. Tujuannya itu memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.